Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti, NIM saya 2019-33133. Saya prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3C Universitas Muria Kudus. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia. Saya di sini akan mendongeng bersama adik. Namanya siapa? Kelas berapa? 3. Sebelum kakak mendongeng, kakak akan menjelaskan apa itu dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik, juga menghibur. Dongeng biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, peristiwa atau isi, dan penutup. Ciri dongeng, biasanya dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Dongeng ditulis dalam alur cerita yang singkat dan bergerak cepat. Saat menceritakan atau menulis dongeng, biasanya karakter tokoh tidak diceritakan secara rinci. Dongeng biasanya ditulis seperti gaya penceritaan secara lisan, serta pendahuluan dalam cerita sangat singkat dan langsung pada topik yang diinginkan diceritakan. Di sini saya akan mengajarkan adik ini untuk mendongeng, yaitu dongengnya Asal Mula Rumah Siput. Kakak akan mendongeng dahulu, nanti gantian adik yang mendongeng. Judul dongengnya Asal Mula Rumah Siput. Pada dahulu kala, siput tidak mempunyai cangkang seperti sekarang kita lihat. Pertama kali sekali siput tinggal di sebuah sarang burung yang sudah ditinggalkan oleh induk burung di atas pohon. Dia pun merasa nyaman dan tenang tinggal di sarang burung itu karena rasa sejuk oleh daun-daun di siang hari. Akan tetapi, bekas sarang burung yang ditinggali si siput tidak bisa menghalang air hujan ketika hujan datang, dan dia pun merasa kedinginan dan basah saat hujan datang. Kemudian si siput pergi mencari tempat tinggal yang baru yang bisa melindungi dirinya dari tetesan air hujan. Ia pun menemukan sebuah lubang yang ada di batang pohon dan berkata, "Mungkin ini tempat yang cocok untukku jadikan rumahku. Karena jika saat terik di siang hari, aku akan terlindungi. Bahkan saat hujan turun, walau sangat deras, aku tidak akan kesusahan dan kedinginan." Begitu pikir si siput di dalam hatinya, menjadikan lubang pohon itu menjadi rumah siput. Dan akhirnya si siput pun masuk ke dalam lubang di batang pohon itu. Singkat cerita, di suatu hari yang cerah, datanglah seekor burung pelatuk. Tak tak tak. Minggirlah. Si burung pelatuk terus mematuk batang pohon dekat dengan lubang yang ditempati si siput. Si siput merasa terganggu dan ia tidak bisa tidur karena berisik mendengar si burung pelatuk dan sedang membuat lubang. Hatinya pun sangat jengkel dan akhirnya si siput pun turun keluar dari lubang pohon dan dia pun pergi mencari tempat tinggal selanjutnya. Menjelang hari mulai sore, si siput menemukan sebuah lubang di tanah dan dia berkata, "Kelihatannya hangat jika malam hari datang," pikir si siput. Siput pun mulai membersihkan lubang tersebut dan dia memutuskan untuk tinggal di dalamnya. Saat mulai datang malam, ternyata banyak tikus yang menggali tanah dari segala arah dan akhirnya merusak rumah si siput. Apa boleh buat, ia pun pergi meninggalkan lubang di tanah itu untuk mencari tempat baru. Ia pun berjalan dan tiba di tepi pantai yang penuh dengan batu karang dan berkata, "Nah, mungkin itu yang cocok untukku. Di sela-sela batu karang itu bisa menjadi rumahku.
Tempat itu bisa melindungiku dari panas matahari dan hujan. Tidak ada burung pelatuk yang mematuk karang ini, dan si tikus pun tidak akan mampu menggali untuk lubang di batu karang ini. Sorak Sisiput merasa senang. Sisiput pun akhirnya tinggal dan beristirahat di sela-sela batu karang itu. Akan tetapi saat air laut sedang pasang surut naik sampai ke atas batu karang, Sisiput pun ikut tersapu bersama dengan ombak. Sekali lagi Sisiput pun berhati-hati harus pergi lagi untuk mencari rumah yang baru. Di perjalanan, dia menemukan sebuah cangkang kosong. Bentuknya sangat cantik dan ringan. Karena lelah dan kedinginan, Sisiput pun mulai masuk ke dalam cangkang tersebut. Sisiput pun mulai merasa hangat dan nyaman. Dia pun tidur dengan tenang di dalamnya. Di pagi hari menjelang, dia terbangun. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan rumah yang terbaik untuk dirinya. Sarang ini sangat cocok untukku. Aku tidak akan kepanasan dan aku tidak akan lelah lagi cepat-cepat pulang jika turun hujan. Tidak ada lagi yang bisa menggangguku karena aku bisa membawa rumah yang ringan ini kemanapun aku pergi. Sarak Sisiput dengan hati gembira. Nah, itu dongeng tadi. Ya sekarang gantian adik yang akan mendongeng, bisa kan? Nanti kakak akan mengajarinya. Nah, sekarang gantian adik yang akan mendongeng. Dongengnya Asal Mula Rumah Siput. Pada dahulu kala, Siput tidak mempunyai cangkang seperti sekarang. Kita lihat. Pertama kali, Siput tinggal di sebuah sarang burung yang sudah ditinggali oleh seinduk burung di atas pohon. Dia pun merasa nyaman dan tenang di atas sarang burung itu karena terasa sejuk oleh daun-daun pohon jika terik matahari. Akan tetapi, bekas sarang burung yang ditinggali Sisiput tidak bisa menghalangi air hujan ketika hujan datang, dan ia pun merasa kedinginan dan basah saat hujan. Kemudian, Sisiput pun mencari tempat tinggal yang baru yang bisa melindunginya dari tetesan air hujan. Ia pun menemukan sebuah lubang yang di atas batang pohon. Dan dia berkata, mungkin ini tempat yang cocok untukku jadi rumahku, karena jika saat terik di siang hari aku akan terlindungi dan bahkan saat hujan turun walau sangat deras aku tidak akan kebasahan dan kedinginan. begitu ucap Sisiput. Di dalam hatinya menjadikan lubang pohon itu menjadi rumah Siput, dan akhirnya Sisiput pun mulai masuk ke dalam lubang di pohon itu. Singkat ceritanya, di suatu hari yang cerah datanglah seekor burung pelatuk. Tak tak tak, minggirlah. Kata si burung pelatuk terus mematuk batang pohon dekat dengan lubang yang ditempati Sisiput. Sisiput pun mulai menjadi terganggu dan ia tidak bisa tidur karena berisik mendengar si burung pelatuk yang sedang membuat lubang. Hatinya pun sangat jengkel dan akhirnya Sisiput pun mulai turun keluar dari lubang bahan pohon tersebut. Dia pun pergi mencari tempat tinggal selanjutnya. Menjelang hari mulai sore, Sisiput menemukan sebuah lubang di tanah. Kelihatannya hangat jika malam nanti datang, Kata Sisiput. Siput pun mulai membersihkan lubang tersebut dan dia memutuskan untuk tinggal di dalamnya. Saat mulai datang malam, ternyata banyak tikus-tikus yang menggali tanah dari segala arah dan akhirnya merusak rumah Sisiput. Apa boleh buat? Ia pun pergi meninggalkan lubang di tanah itu untuk mencari tempat yang baru. Ia pun berjalan dan tiba di tepi pantai yang penuh dengan batu karang. nah mungkin itu yang cocok untukku. Di sela-sela batu karang itu bisa menjadi rumahku. Tempat itu bisa melindungi aku dari panas matahari dan hujan. Tidak ada burung pelatuk yang mematuk karang ini, dan si tikus pun akan mampu menghalangi dari untuk membuat lubang di batu karang ini.
Ternyata si siput merasa senang sekali. Si siput pun akhirnya mulai tinggal dan beristirahat di sela-sela batu karang itu. Akan tetapi saat air laut sedang pasang surut naik sampai ke atas batu karang, si siput pun ikut tersapu bersama dengan ombak. Sekali lagi, si siput pun berat hati harus pergi lagi untuk mencari rumah baru. Di perjalanan, dia menemukan sebuah cangkang kosong, bentuknya sangat cantik dan ringan. Karena telah lama kedinginan, si siput pun mulai masuk ke dalam cangkang tersebut. Si siput pun merasa hangat dan nyaman. Dia pun bisa tidur dengan tenang di dalamnya. Pagi menjelang, dia terbangun dan menyadari bahwa dia telah menemukan rumah baru yang terbaik untuk dirinya. Cangkang ini sangat cocok untukku. Aku tidak akan kepanasan dan aku tidak perlu lagi cepat pulang jika turun hujan. Tidak ada lagi yang bisa menggangguku karena aku bisa membawa rumah yang ringan ini kemanapun aku pergi. Kata siput dengan hati gembira. Akhirnya siput pun mendapatkan rumah baru yang sekarang kita dengar siput mempunyai rumah. Nah, selesai. Akhirnya itulah dongeng dari kami. Nah, dari dongeng asal usul rumah siput, kita dapat mencontoh sikap baik siput, yaitu tidak gampang menyerah dalam keadaan apapun, dan siput itu sifatnya orangnya berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan tetap semangat. Nah, sekian dari dongeng kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.